Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad Sampurasun. Kali ini saya ingin membahas secara kontekstual, makna kontekstual dari satu ayat, juz amma sebetulnya, surat-surat pendek yang dinamakan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini berbicara tentang orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang hanya seolah-olah rajin melaksanakan ibadah ritual, tapi dia tidak pernah melaksanakan atau dia tidak memiliki kontribusi sosial. Baik, kita lihat isi dari surat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ayat pertama, ara'aital ladzi yukazzibu bidin fadzalikal ladzi yad'u 'alal yatim wala yahudu ala ta'amil miskin failul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, kita lihat dari ayat pertama. Yang pertama adalah ara'aital ladzi yukazzibu bidin. Apakah kalian tahu, kata Allah ya, apakah kalian tahu, ara'aita, tahukah kalian, allazi, orang-orang yukadzibu bidin, yang mendustakan agama. Ada orang yang mendustakan agama, orang-orang yang menyalahgunakan agama. Ada ayat berikutnya, alladzina hum fadzalika alladzi yad'u al-yatim. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak memiliki empati terhadap anak yatim. Gitu. Fadzalika alladzi yad'u al-yatim. Jadi, ara'aital ladzi yukazzibu bidin, tahukah kalian pendusta agama itu? Yang pertama adalah fadzalika alladzi, merekalah yad'u al-yatim, yang bukan menolak, yang tidak memiliki empati terhadap anak yatim, tidak berkontribusi sosial terhadap anak-anak yatim. Itu yang pertama. Ayat berikutnya adalah wala yahudu ala ta'amil miskin. Mereka tidak pernah memberikan orang-orang miskin makan. Nah, secara tekstual banyak orang menerjemahkan makna dari ayat ini ya, wala yahudu ala ta'amil miskin, memberikan makan kepada orang-orang miskin, pengemis, adalah namanya Jumat berkat, Allah bagi-bagi makanan. Dan itu tidak efektif. Bagi-bagi makanan kalau Jumat itu banyak pengemis yang tiap Jumat bisa dapat 5-6 box makanan. Tidak efektif. Yang dimaksud dengan wala yahudu ala ta'amil miskin adalah tidak memberikan kontribusi ekonomi kepada orang-orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Bukan ngasih makan, berikan mereka, misalnya orang-orang yang bekerja di bawah UMR, kita berikan mereka santunan sehingga gajinya bisa cukup untuk makan 1 bulan, untuk sekolah dan sebagainya. Itu yang dimaksud makna kontekstual dari wala yahudu ala ta'amil miskin. Memperdayakan mereka sehingga mereka bisa memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Bentuknya tidak mesti uang, makanan, Jumat berkah, tidak. Bentuknya bisa dikasih pelatihan, training, kasih modal, kasih pencerahan. Mindsetnya dirubah dari mindset pengemis menjadi mindset produktif. Saya menyaksikan di sekitar rumah saya banyak, kalau Jumat ada Jumat berkah itu pengemis atau yang orang bekerja itu menjadi sangat banyak jumlahnya. Mereka berharap untuk dapat santunan, makan dan beras, duit, dan berasnya kadang-kadang dijual juga, kadang-kadang tidak perlu. Dan seumur-umur mereka selalu begitu. Akhirnya timbullah pengemis barunya tidak. Ini yang tidak dimaksud oleh ayat ini. Kontekstualnya adalah wala yahudu ala ta'amil miskin, itu adalah kita berdayakan orang-orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan sehingga mereka bisa memperdayakan diri, penghasilannya bisa lebih banyak. Kasih pelatihan, kasih modal, kasih pencerahan, dan mindsetnya dirubah. Mindset pengemis menjadi mindset produktif. Itu yang sangat perlu. Kemudian, ayat berikutnya adalah fawailul lil musallin. Bayangin,
Fawailul, maka celakalah. Dalam bahasa lain well itu neraka, maka masuk neraka lah. Lil musallin, orang-orang yang salat. Bayangin, orang yang salat itu celaka, masuk neraka. Kenapa? Karena salatnya tidak mengubah perilaku. Salatnya tidak mengubah perilaku dia. Karena yang dimaksud kita harus melaksanakan salat adalah salat itu sebuah latihan, sebuah proses training mengubah perilaku kita. Kalau setelah salat perilaku kita masih jahat, artinya kita belum salat. Banyak klien saya yang datang yang mengalami stres, depresi, saya tanya, ibu atau anda salat tidak? Oh, saya salat rajin, bahkan saya salat di masjid berjamaah tiap waktu. Saya bilang, anda belum salat. Apa coba? Salat dimulai dengan apa? Salat dimulai dengan takbir. Takbir adalah Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tapi pasca salat Anda jadi stres karena yang besar dalam pikiran Anda bukan Allah lagi. Hutang, masalah, keluarga, penghasilan, pekerjaan, takut ini, takut itu, penyakit. Jadi Anda belum salat. Kalau pasca salat yang besar bukan Allah, masalah-masalah, ganti aja hutanghu akbar, masalahhu akbar, bukan Allahu akbar. Nah, yang dimaksud fawailul musallin, celaka orang salat adalah orang yang sudah salat tapi perilakunya, mindsetnya tidak berubah. Salatnya hanya gerakan-gerakan jungklik jungkedang saja. Jadi mari kita rubah mindset kita. Anggap salat itu adalah mengubah perilaku. Jadi kalau kita sudah takbir Allahu akbar pasca salat, yang maha besar Allah. Bisnis lagi rugi, keluarga bermasalah, stres, sakit. Karena yang maha besar Allah, kita menghadiri Allah, semuanya jadi kecil. Ketika jadi kecil, maka Allah akan turun tangan. Itu makna dari fawailul lil musallin. Nerakalah, celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum, mereka yang dalam salatnya sahun. Kata orang-orang syariat, sahun itu salatnya tidak khusyuk katanya. Nggak ada orang salatnya khusyuk. Yang dimaksud itu atau tidak lupa. Katanya makna lainnya alladzina an salatihim sahun, mereka dalam salatnya lupa. Bukan lupa. Dia harus menyadari, bangkit sebuah kesadaran bahwa salat itu adalah sebuah afirmasi mengubah perilaku. Salat itu sebuah hipnoterapi, mind programming, mengubah cara pandang hidup kita, mengubah alam bawah sadar kita dari kita yang tidak baik menjadi lebih baik. Makanya orang yang salat itu orang yang bukan alladzina an salatihim sahun, bukan orang yang salatnya tidak khusyuk, yang lupa, tapi orang yang pasca salat dia menjadikan Allah segala-galanya. Dia selalu menghadirkan Allah dalam setiap gerak kehidupannya. Itu ciri-ciri orang yang salat. Kemudian alladzina yura'un. Nah, ini juga banyak orang salat bukan karena Allah, tapi karena pamer, karena ria. Bukan hanya salat. Sekarang ini ada fenomena baru di medsos, di grup-grup medsos, WA misalnya. Ayo salat malam. Alhamdulillah hari ini sudah bisa puasa Senin Kemis. Kelihatannya bagus sih edukasi, tapi sebenarnya itu sedang ria, sedang pamer supaya para anggota medsos, kamu rajin salat, kamu suka tahajud, kami suka puasa Senin Kemis. Nah, ria itu syirik kecil. Ibadah kita bukan ingin mendapatkan keridhaan Allah, tapi ingin mendapat pujian dari netizen. Dalam sebuah riwayat saya pernah membaca, di akhirat nanti ada orang yang datang ke hadapan Allah dengan membawa berbagai pahala. Pahala salat, pahala haji, pahala puasa, pahala sedekah. Tapi ketika mau dicairkan, pahalanya 0 bodong. Dan dia menangis, kenapa ya Allah? Aku dulu rajin salat, rajin puasa, rajin ibadah, Senin Kemis tidak ketinggalan, tahajud tidak ketinggalan. Kenapa sekarang bodong? Kata Allah, pahala kalian sudah dicairkan ketika kalian ria, ketika kalian mempublikasikan ibadah-ibadah ritual kita di medsos. Ketika kalian beribadah karena ria, karena ingin pujian dari manusia.
bukan mengharapkan ridho dariku, kata. Dan orang tersebut ya termasuk orang yang bangkrut, orang yang kehilangan pahala-pahala. Jadi salat harusnya menjadi ranah privasi, tidak perlu diumbar-umbar, tidak perlu diumumkan, tidak perlu nanya-nanya, kamu udah salat belum? Itu pertanyaan yang tidak sopan. Ya, kamu sudah sedekah belum? Itu bagus. Kamu sudah berbagi belum? Nah, itu pertanyaan yang harus dilontarkan. Kemudian wayamnaunal maun, dan mereka tidak mau memberikan bantuan, cuek, tidak memiliki kontribusi sosial. Jadi makna kontekstual dari surat Al-Maun ini adalah marilah kita mengubah mindset kita, mengubah perilaku kita. Salat kita mau pakai fikih apapun tidak jadi masalah, mau mazhab Syafi'i lah, mau mazhab Hanafi lah, Hambali lah, mau menurut Quran lah. Ada teman saya menganggap salatlah kamu seperti salatnya Nabi. Siapa yang pernah salat Nabi? Imam Syafi'i apa pernah lihat Nabi salat? Imam Hanafi pernah lihat Nabi salat? Tidak pernah. Itu hanya istihad para ulama tentang salat, dan itu memang tidak penting. Yang penting itu pasca salat kita berubah. Salat adalah mind programming, memprogram kembali otak kita, memprogram kembali alam bawah sadar kita. Itu yang penting. Jadi yang penting pasca salat kita menjadi berubah. Yang tadinya cap jaya pelit menjadi pemberi, yang tadinya ria menjadi tidak ria, yang tadinya stres, depresi karena membesarkan hal yang kecil menjadi benar-benar Allahu Akbar, yang maha besar adalah Allah. Coba kita lihat orang yang demo, ormas-ormas Islam yang demo, di takbir teriak-teriak Allahu Akbar, tapi yang besar buat mereka bukan Allah, ormasnya. Ada sekelompok ormas menggeruduk agama lain yang sedang beribadah. Mereka banting, mereka hancurkan salibnya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Bohong itu. Buat mereka yang maha besar bukan Allah. Mereka tidak takut Allah, mereka takut sama salib. Ada ustadz terkenal, Mat Gino itu, dia sering menghina salib. Artinya dia tidak salat, dia tidak pernah salat. Terakhir banget ini ada kabar, ustadz terkenal di Bandung, terkenal banget, bekas preman, jadi ustadz berurusan dengan polisi karena dia menganiaya anak kandungnya sendiri. Artinya ustadz itu yang sering teriak-teriak salat berjamaah di masjid tidak salat. Fawailul lil musallin. Ustadz geblek itulah yang sebenarnya celaka. Jadi ayo, marilah kita mulai jadikan salat ada sebuah proses mind programming, mengubah perilaku kita. Jadi pasca salat kita selalu menghadirkan Allah. Yang maha besar adalah Allah. Semua urusan jadi kecil dan perilaku kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu saja, mudah-mudahan kita bisa berubah dan tercerahkan dengan makna kontekstual dari surat Al-Maun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.